Pembahasan yang pertama adalah pemasaran global. Tahukah teman-teman apa itu pemasaran global? Pemasaran global adalah kinerja kegiatan bisnis dalam merencanakan, menetapkan harga, promosi, dan penyaluran barang atau jasa kepada konsumen ke lebih satu negara untuk memperoleh keuntungan. Nah, pemasaran global itu juga suatu teknik pemasaran berskala internasional. Peluang pasar di dalamnya akan selalu terbuka untuk semua pengusaha, termasuk di pasar ekspor produk. Para pengusaha harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan pasarnya masing-masing. Di sini kami ada beberapa tujuan pemasaran global. Adapun tujuan pemasaran global itu ada beberapa, yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi para pengusaha pemasaran global yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi atau keahlian setiap pengusaha untuk bisa mencari dan mendapatkan berbagai ide serta pengetahuan baru dalam hal penjualan produknya kepada masyarakat. Kompetensi tersebut nantinya akan bisa terlihat dengan jelas tentang siapa saja pengusaha yang berkompeten dan kurang berkompeten. Yang kedua, kualitas produk yang lebih baik seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa setiap pengusaha akan dituntut untuk bisa selalu melahirkan ide segar yang berkualitas dalam pemasaran global agar produknya bisa menjadi produk yang paling unggul. Produk yang berkualitas tersebut nantinya akan diserbu oleh banyak pelanggan atau pembeli. Kita tentu paham bahwa setiap pelanggan akan selalu membutuhkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Untuk itu, setiap pengusaha akan diminta dan bahkan dipaksa untuk mampu menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga nantinya dari hal tersebut akan mampu melahirkan berbagai produk yang lebih unggul. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi perlu Anda garis bawahi bahwasannya perkembangan masyarakat akan sangat tergantung pada aktivitas jual beli yang ada di sekelilingnya. Untuk itu, pemasaran global akan sangat berpengaruh dengan adanya perkembangan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi mereka akan otomatis berjalan lancar dengan banyaknya masukan dari daerah. Namun, perkembangan ekonomi tersebut akan menggambarkan suatu grafik yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Nantinya, perkembangan ekonomi ini akan sangat menguntungkan para pengusaha untuk bisa mengembangkan usahanya. Yang terakhir ialah meningkatkan selera masyarakat. Membuat produk yang sesuai dengan selera masyarakat adalah cara yang harus ditempuh agar produk pengusaha bisa laku dan diminati oleh banyak masyarakat. Namun, selera masyarakat ini akan terus berubah sesuai dengan keperluannya masing-masing. Bahkan, tidak jarang selera masyarakat tersebut akan bergerak, menurun atau meningkat sesuai dengan perkembangan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Untuk itu, setiap pengusaha harus mampu berusaha lebih keras dalam mendapatkan ide yang segar agar mampu meningkatkan selera masyarakat atas barang yang diproduksinya. Apabila produk ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perusahaan tersebut akan mampu mendapatkan keuntungan yang besar. Selanjutnya, ruang lingkup pemasaran global. Ruang lingkup berupa kegiatan yang dirancang untuk merencanakan penetapan harga, mempromosikan kepada konsumen yang lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Adapun beberapa ruang lingkup pemasaran global, yaitu yang pertama, organisasi. Pemasaran dipakai untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Organisasi bertugas untuk merancang kegiatan perusahaan agar berjalan dengan baik. Selain itu, organisasi juga bertanggung jawab pada perancangan produk, riset pemasaran, promosi, dan distribusi. Yang kedua, pasar. Pasar bisa diartikan sebagai target utama pemasaran produk atau tempat penjualan dilakukan. Misalnya, pangsa pasar produk makanan Korea lebih ditujukan ke penyuka Korea. Contoh lainnya, mall dijadikan tempat untuk memasarkan dan jual beli produk perusahaan. Yang ketiga, produk. Artinya, produk yang akan dipasarkan dan dijual ke publik. Sebelumnya, produk harus melalui serangkaian tahapan seperti tahap perencanaan, penentuan target pasar, produksi, dan distribusi. Yang keempat, penentuan harga. Sebelum produk dipasarkan, perusahaan haruslah menentukan harga yang sesuai. Biasanya, dalam penentuan harga, perusahaan akan melakukan riset pasar terlebih dahulu. Misalnya, jika target pasarnya mahasiswa, berarti harganya harus tergolong murah. Dan yang kelima, promosi.
Promosi merupakan cara efektif untuk menawarkan dan memasarkan produk perusahaan supaya laris. Selanjutnya yaitu tantangan pemasaran global. Adapun beberapa gambaran mengenai beberapa tantangan yang kerap muncul dalam pemasaran global. Yang pertama yaitu kompetisi. Jadi dalam pemasaran global, pesaing yang akan dihadapi oleh perusahaan bukan hanya perusahaan yang berskala lokal saja, melainkan perusahaan yang sudah berskala internasional. Jadi, dalam hal ini ada dua jenis kompetitor yang perlu diperhitungkan, yaitu perusahaan lokal yang sudah dikenal masyarakat, dan kompetitor kedua yaitu perusahaan internasional yang juga sedang merintis bisnis di negara tersebut. Maka dalam hal ini, perusahaan dituntut untuk bisa menghadirkan strategi pemasaran dan produk yang lebih segar dan inovatif tentunya. Tantangan yang kedua yaitu hambatan hukum. Nah, dalam tantangan ini, hukum atau aturan yang pasti berbeda dengan Indonesia. Perusahaan tentu saja diminta untuk mengikuti hukum yang berlaku di negara tujuan. Jadi, sebelum melakukan perluasan pasar ke negara lain, sebaiknya pelajari hukum yang berlaku di sana terlebih dahulu. Hukum yang perlu dipahami adalah hukum secara umum dan regulasi khusus mengenai bisnis dan pendirian usaha. Maka dari itu, sebelum perusahaan melakukan pemasaran global, pastikan bahwa perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan. Jangan sampai ketika perusahaan sudah menyiapkan semuanya lalu gagal karena terhalang regulasi. Tantangan yang ketiga yaitu perbedaan budaya. Setiap negara memiliki kebudayaan yang berbeda. Jangankan antar negara, daerah-daerah di Indonesia juga memiliki budaya yang sangat beragam. Jadi saat akan melebarkan sayap ke pasar internasional, kita perlu mencari negara yang dapat menerima dengan baik nilai-nilai budaya dalam perusahaan. Seperti menyesuaikan nilai-nilai di dalam perusahaan dengan budaya negara tujuan. Tanpa memperhatikan nilai budaya, perusahaan dan produk yang akan kita pasarkan mungkin tidak akan dilirik oleh masyarakat internasional. Tantangan pemasaran global yang terakhir yaitu ekologis. Nah, faktor terakhir ini yang kerap menjadi tantangan bagi perusahaan pendatang di suatu negara. Karena faktor ini meliputi demografis, lingkungan, iklim, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, perusahaan wajib memastikan bahwa ekologis negara tujuan selaras dengan produk yang akan dihadirkan. Jadi sebelum memasarkan produk di pemasaran global, faktor ini sangat penting untuk diperhatikan sebelum perusahaan terjun ke ranah pemasaran internasional. Dari materi yang telah kami jabarkan tadi, maka didapatlah kesimpulan bahwa pemasaran global adalah suatu teknik pemasaran berskala internasional. Peluang pasar di dalamnya akan selalu terbuka untuk semua pengusaha. Kegiatan pemasaran global berusaha menembus lintasan batas negara dalam geografis, hukum, sosial, budaya. Oleh karena itu, pemasaran global melibatkan dua pihak yaitu negara asal dan negara tujuan. Jadi teman-teman, itu dia tadi pembahasan tentang pemasaran global. Untuk lebih kurangnya, kami minta maaf. Atas perhatiannya, kami mengucapkan banyak terima kasih.